Jadi ngobrol bisnis, dan malam hari ini ngopinya di tempat masing-masing ya. Ngopinya di tempat masing-masing, dan alhamdulillah pada malam hari ini karena saya pengen bercerita tentang Toya Life, saya nggak menyediakan kopi ya, tapi saya sediakan Toya Life, dan teman-teman boleh ya sambil ngopi kita sharesan sifatnya ya. Serius tapi santai seperti itu ya. Dan ini juga ada ya, ini luar biasa nih leader dari Magelang ya, ngezoomnya sambil jalan-jalan. Iya, ini ada lagi mungkin ya yang ngezoomnya sambil jalan-jalan, boleh ya, karena sifatnya tadi sersan ya, serius tapi santai ya, kita bisa sambil apa aja ya. Karena tadi saya udah bilang ya, saya pengen sharing pada malam hari itu tentang produk satu kita ini, yaitu produk Toya Life. Nah, karena Toya Life ini produk kesehatan ya, maka saya pengen tanya dulu nih, apa itu arti sehat? Nah, seperti itu. Apa itu arti sehat? Ya mungkin yang sudah pernah tahu ya, boleh menjawab lagi ya. Ya, apa itu sehat ya? Boleh di chat ya. Apa itu sehat? Ya. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, saya kasih tahu ya. Ya. Sehat itu, ya ini saya share dulu. Banjar hadir. Banjar hadir, siap. Banjar hadir. Nah, kita share dulu Toya Life. Oh, maaf. Ini slide-nya kok jauh banget ini. Ketik 1 enter. Oke, 1 siap. enter. Udah. Toya Life ya, ini produk masih dalam kategori produk terbaru kita, yaitu air minum ber-pH tinggi. Nah, apa itu sehat ya? Sehat itu, nah ini jadi ada satu badan kesehatan dunia yang namanya WHO ya, WHO mengatakan bahwasanya sehat itu suatu kondisi sejahtera jasmani, rohani, serta sosial ekonomi ya. Maksudnya bagaimana ya? Mungkin teman-teman kondisi jasmaninya sehat ya, rohaninya pun juga sehat. Nah, kemarin nih waktu mau lebaran ya, datang ke mall gitu kan, datang ke mall, lihat baju itu dari kejauhan, weh cakep banget gitu kan. Nah, begitu kita deketin, kita samperin, kita balik bandrolnya, jadi nggak cakep lagi ya. Nah, ini belum dinamakan sehat secara ekonomi ya. Mungkin ekonominya sehat ya, terus rohaninya pun juga sehat, tapi sering bolak-balik ke rumah sakit. Nah, ini pun juga belum dinamakan sehat secara jasmaninya ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin jasmaninya sehat ya, ekonominya pun juga sehat, tapi suka di pojok gitu kan, sambil senyum-senyum sendiri gitu kan. Nah, itu belum juga dinamakan sehat secara rohani. Nah, tapi di sini ya, Badan Kesehatan Dunia mengatakan bahwasanya kesehatan adalah suatu kondisi sejahtera jasmani, rohani, serta sosial ekonomi. Jadi mencakup keseluruhannya seperti itu ya. Di sini ada yang sudah sehat secara WHO? Angkat tangan. Cik. Oke. Ya, semoga Allah mengijabah ya, pada malam hari ini kita termasuk golongan orang-orang yang sehat jasmani, rohani, serta sosial ekonomi. Amin. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Kondisi kesehatan penduduk dunia ya, ini bukan saya ini berdasarkan riset ya. Ini 10%-nya itu sakit ya, 10%-nya adalah sakit. Terus 10%-nya lagi itu sehat. Dan yang paling banyak itu 80% adalah pura-pura sehat. Nah, ini kita termasuk yang mana? Nah, maksudnya bagaimana ya? 10% ya, 10% sakit. Ini adalah orang yang memang benar-benar dirawat di rumah sakit ya, dia sampai nggak bisa ngapa-ngapain lah. Ini masuk dalam 10% dari penduduk dunia, itu 10%-nya adalah sakit. Terus kemudian ada lagi
10%-nya sehat. Ini memang yang sehat, yang benar-benar sehat, tidak ada keluhan apapun. Ya, di dunia ini hanya 10%-nya saja yang sehat, yang betul-betul sehat. Terus 80%-nya ini adalah pura-pura sakit. Nah, maksudnya gimana pura-pura sakit? Pura-pura sakit itu kita lihat secara kasat mata orangnya itu sehat, gitu kan? Orangnya sehat. Tapi begitu kita cek, kolesterolnya tinggi, ya kan? Asam uratnya tinggi. Gulanya tinggi ya. Biasa orangnya kelihatan biasa gitu kan. Bisa jalan, bisa aktivitas dan lain sebagainya. Biasa, kelihatannya kayak orang ya kayak orang normal sehat pada umumnya ya toh. Nah, ini yang dinamakan adalah orang yang pura-pura sehat dan 80% penduduk di dunia ini ya kita masuk dalam kategori 80% pura-pura sehat dan semoga teman-teman yang hadir pada Zoom malam hari ini kita termasuk 10% yang sehat insya Allah ya. Oke, kita korek-korek lagi nih ya. Korek-korek lagi. Eh, Maaf, slide saya kenapa nggak muncul, Pak? Oh, kenapa kita sakit ya? Kenapa kita sakit ya? Ada sakit kanker ya, ada asam urat ya, ada asam lambung ya, ada hipertensi atau darah tinggi ya, ada diabetes, ada kolesterol. Nah, ini kenapa kita sakit? Ya, karena ini karena kondisi tubuh kita yang asam seperti itu ya. Jadi dulu waktu kita masih bayi, masih balita ya, ini untuk apa ya? Tanda-tandanya itu gampang banget untuk mengetahui kondisi tubuh kita ini masih basah atau sudah asam. Itu jadi kalau ibu-ibu semua, bapak ibu semua ya, kalau punya anak balita di rumah ya bisa dicium. Kalau pas bangun tidur dicium ya kira-kira baunya bagaimana ya? Masih bau sedap kah atau udah nggak enak gitu ya? Nah, kalau masih baunya sedap ya, biasa bau aroma balita gitu kan, ya sedap gitu kan. Nah, itu menandakan tubuhnya masih basah ya. Om bisa dikondisikan Om, suaranya Om di mute. Nah, oke, kita lanjut ya. Tadi ada sponsor ya. Nah, ketika kita cium ya balita itu tadi, ketika masih aromanya sedap itu menandakan tubuhnya masih basah. Ya, ketika dicium kok udah nggak enak lagi, udah mengeluarkan aroma, ya itu berarti kondisi tubuhnya dia mulai asam seperti itu ya. Ini kalau cium tubuh balita ya rata-rata dia masih baunya bau sedap. Ya, beda nih ibu-ibu semua nih kalau bangun tidur nyium bapaknya ya toh. Pasti baunya beda lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, faktor-faktor pemicu keasaman tubuh. Nah, apa aja ya faktor-faktornya? Faktor-faktornya salah satunya ada faktor polusi ya. Ini polusi ada di sekeliling kita ya dulu, era dulu, mungkin 20 sampai 30 tahun yang lalu belum terlalu banyak asap kendaraan ya di jalan raya gitu kan atau mungkin asap dari cerobong pabrik gitu. Nah, beda dengan udara sekarang. Ya, udara sekarang mau nggak mau ketika kita di jalan apalagi kita mengendarai sepeda motor ya, itu tetap kita hirup. Mau nggak mau kira-kira Bapak Ibu semua nih kalau pas ada di lampu merah gitu kan, pas di lampu merah kira-kira sambil nunggu hijau kan, kita apalagi kita posisinya di belakang truk. Apakah berhenti bernapas dulu? Kita tahan dulu nih 2 menit nggak bernapas, gitu kan? Apa bernapas ya? Dan kita tetap bernapas ya, nggak mungkin kita tahan sampai lampu hijau ya toh, terus kita baru lepas ya.
baru lepas pun ketika kita jalan di belakang ada truk, otomatis asapnya kehirup kita. Nah, ini salah satu pemicu ya, faktor-faktor pemicu keasaman tubuh kita seperti itu ya. Terus yang kedua apa? Faktor dari makanan. Nah, makanan apalagi ya? Makanan kita kita semua itu nggak bisa yang namanya menghindari 3P ya. Apa itu? Pengawet, perasa, pewarna. Siapa di sini yang kira-kira bisa menghindari itu? Nggak makan pengawet, nggak makan pewarna, nggak makan perasa, gitu. Kira-kira bisa nggak menghindari itu? Nggak bisa di era sekarang ini ya, apalagi makanan yang siap saji, yang instan gitu. Nah, itu ini salah satu pemicunya ya, salah satu pemicunya. Dan memang saat ini kita nggak bisa menghindari itu. Nah, Mas, apakah sampean juga bisa? Enggak, saya juga nggak bisa, dan saya pun tetap makan juga seperti itu, apalagi dengan apa namanya, ayam ya yang disuntik dengan hormon. Dulu ya, era dulu zamannya bapak saya dulu ya, kalau mau makan ayam itu nunggu 6 sampai 8 bulan ya kok. 6 sampai 8 bulan baru apa namanya? Baru bisa makan ayam, baru bisa dipotong seperti itu. Tapi beda dengan era saat ini ya toh. Era saat ini kira-kira berapa berapa lama ayam itu bisa dipotong ya, kira-kira berapa lama? 30 sampai 40 hari ayam itu udah bisa dipotong. Nah, ini ya, tapi ayamnya kan udah besar, Mas. Iya, karena disuntik dengan hormon itu tadi. Coba aja sampean waktu misal nih ke pasar gitu, ketemu dengan ayam ayam sayur, yang ini mohon maaf ya yang punya bisnis ayam sayur. Kita bukan maksud ke situ, enggak. Tapi kita juga tetap makan itu. Kita hanya bercerita tentang faktor bahwasanya kita ini sudah nggak bisa lagi menghindari zat-zat pengawet, perasa, pewarna, ya, zat-zat kimia itu kita nggak bisa, ya, seperti itu, ya. Apakah saya nggak makan ayam sayur? Makan, gitu, tetap makan. Kemana apa kalau ke pasar juga belinya ayam ayam sayur ya seperti itu, ya. Nah, Ayam dalam arti, daging. iya. Nah, artinya apa? Kita sudah nggak bisa menghindari itu semuanya. Nah, itulah yang menjadikan faktor-faktor pemicu dari keasaman tubuh kita. Terus apalagi? Faktor minuman, ya, minuman. Ya, mungkin kalau kita di rumah ya mungkin bisa ya tanpa minuman yang pengawet perasa. Nah, tapi ketika mungkin nih anak-anak, Bapak Ibu semuanya ya, oh anak saya udah steril ya. Ketika berangkat sekolah saya kasih air putih dibawain dari rumah. Nah, tapi pertanyaannya kita kan nggak tahu anak kita di sekolahan itu jajannya jajan apa ya toh. Minumannya yang berwarna-warni bisa jadi. Nah, seperti itu. Kita nggak bisa menghindari itu semua. Terus kemudian pola hidup sehari-hari mengundang resiko kesehatan ya. Salah satunya apa? Ya stres gitu. Terus begadang, ini juga yang buat perokok, ini juga ya merokok. Terus apa? Tidak mau berolahraga, bermalas-malasan. Nah, ini salah satu faktor-faktor yang memicu keasaman tubuh manusia. Seperti itu ya. Nah, ayo hidup sehat ya. Karena apa? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, sepakat ya? Ayo mulai sekarang kita hidup sehat, gitu, oke? Nah, pola hidup sehat. Yang pertama ini ada beberapa ya yang eh, memberikan pola hidup sehat ya. Salah satunya ada minum air putih ya. Terus kedua ada bekerja dan istirahat seimbang. Terus yang ketiga ada atur emosi, olahraga, terus pola makan sehat. Nah, dari beberapa pola hidup sehat ini, saya nggak akan kupas semuanya ya. Saya hanya ingin mengupas tentang air putih saja, ya, tentang air putih saja. Kenapa? Nih, ya, di bawahnya ada melakukan pola hidup sehat akan sangat mudah dan murah ketika kita masih sehat, karena ketika kita sakit, pola hidup sehat akan susah dan sangat mahal. Karena itu tadi ya, mencegah itu lebih baik daripada
mengobati ya. Dan malam hari ini saya nggak kupas semuanya. Kalau saya kupas semuanya ini bisa dari malam ya, ini sampai subuh pun belum selesai. Nah, ini saya pengen cerita aja tentang minum air putih. Karena apa tadi ya, saya bawa Toyalef ya. Mungkin Bapak Ibu semua di rumah juga sedia Toyalef. Monggo, bisa minum, bisa ngopi, bisa ngeteh. Terus, nah ini, jadi ada kalimat ya, the basic of vitality and long life is water. Jadi dasar dari tubuh yang sehat dan panjang umur adalah air. Jadi tergantung dari air apa yang kita minum seperti itu ya. Karena apa ya? Karena apa kok air putih ya? Kenapa kok kita harus minum air putih? Karena 70% ya tubuh kita itu terdiri dari air. 70% tubuh kita terdiri dari air. Jadi ini bapak-bapak, ini kan ada bapak-bapak nih. Bapak-bapak kalau misal ibunya di rumah marah ya toh, santai aja, slow, woles ya. Karena apa? Yang marah itu air. Yang marah itu air ya. Jadi santai aja, slow. Ya, begitu sebaliknya juga mungkin ibu-ibu ya. Kalau bapaknya di rumah tiba-tiba marah jangan takut ya, nggak usah takut. Yang marah itu adalah air ya, karena tubuh kita ini 70%-nya adalah air, mulai dari otak, darah, paru, kulit, ginjal, otot, semua itu yang kerja itu adalah air semuanya. Seperti itu yang mengerjakan ya. Terus, nah ini pertanyaannya, sudah cukupkah konsumsi air putih Anda hari ini? Nah ini kita ada tabelnya ya. Kita punya tabel mulai dari 40 kilo. Jadi kebutuhan eh, kebutuhan minum manusia ya, kebutuhan air manusia itu berbeda-beda tergantung dari berat berat badannya ya. Ini ada ya mulai 45 kilo ya, 45 kilo itu kurang lebih kebutuhan airnya ya sekitar 1,9 liter ya, sampai 50 kalau saya kurang lebih sekitar 60 kilo. 60 kilo berarti konsumsi air putih yang cukup ya, yang cukup sebaiknya di kisaran 2,5 liter per hari. Atau mungkin berat badannya yang lebih sampai 100 kilo ya. Dan ini konsumsi air putihnya pun lebih banyak lagi, yaitu kurang lebih sekitar 4 sampai 4,3 liter per harinya. Jadi ya, kebutuhan air minum itu tergantung dari berat badan tubuh kita ya. Jadi masing-masing orang itu berbeda ya, tergantung dari berat badannya. Terus kita lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa sumber mata air ya, ajaib yang boleh ditekan ajaib, yaitu menyembuhkan di seluruh dunia ya. Ada dari India, ada dari Meksiko, ada dari Jerman, ada dari India ya, dan yang terakhir ada dari Arab Saudi, yaitu Zam-Zam. Nah, kenapa kok Zam-Zam? Kenapa kok air ya? Ini kalau dulu mungkin ya, kalau kita apa namanya nengok gitu kan, kita silaturahmi ke tempat orang yang habis umroh mungkin atau habis pergi ibadah haji ya, yang kita tanyakan apa ya, oleh-olehnya apa, air air zam-zam ya, seperti itu. Kenapa kok enggak kacang Arab gitu kan ya. Ya karena apa, air zam-zam itu dipercaya ya dapat menyembuhkan seluruh penyakit. Iya, karena rata-rata orang Arab di sana makannya itu daging, ya, daging. Nah, di sana itu nggak ada ya yang namanya orang kena kolesterol, ya. Itu enggak. Kenapa ya? Minumnya sudah alkali tadi, ya. Setelah diteliti oleh Dr. Masaru Emoto dari Jepang, ya, air zam-zam itu memiliki sifat ya alkali dan mempunyai antioksidan yang sangat tinggi sekali seperti itu. Ini keren dan luar biasa. Ini kita di luar bicara dari nilai berkahnya ya. Kita di luar dari nilai bicara dari nilai berkahnya bukan ya. Kalau nilai berkahnya insya Allah otomatis ya zam-zam, karena di sana adalah pusaranya doa, nggak cuma manusia saja yang berdoa, tapi di sana malaikat juga berdoa di sana. Nah,
diteliti secara ilmiah tadi ya ternyata air zam-zam itu memiliki sifat alkali dan mempunyai antioksidan yang sangat tinggi sekali seperti itu ya. Dan perusahaan kami, perusahaan kita semuanya ya, Citren Indonesia menghadirkan produk Toya Life dengan air minum ber-pH tinggi, yaitu kurang lebih sekitar 9 plus pH-nya ya. Dan jangan ragu lagi, jangan ragu, jangan bimbang ya. Kita juga sudah punya POM-nya, jadi nggak perlu diragukan lagi ya. Kita bukan ilegal, kita legal ya. Perusahaannya ada ya, dan kita sudah ada izin POM-nya. Jadi insya Allah sangat aman, aman banget gitu. Oke. Terus apa itu Toyalef ya? Yang pertama adalah alkali, terus kedua amphoter, nah ini antioksidan, mikrokluster, negatif ion, low TDS, oksigen, aktif hidrogen. Nah, saya nggak kupas semuanya, ini hanya beberapa saja nanti yang saya bicarakan secara rincinya ya. Yang pertama adalah alkali ya, Toyalef sama dengan alkali menjadi pilihan untuk terapi kesehatan ya. Sebagai air alkali, Toyalef memiliki kadar pH yang baik yaitu 9 plus yang mana mampu menetralkan tingkat keasaman pada tubuh kita sehingga akan menjadikan hemostasis atau kondisi tubuh berada pada pH normal sehingga dalam keadaan ini tubuh mampu menolak semua penyakit yang akan masuk seperti itu. Oke. Nah, ini luar biasanya Toyalef ya. Jadi kalau kita ketahui sifat air itu ada tiga ya, sifat air itu ada tiga. Yang pertama adalah asam, terus yang kedua ada netral, yang ketiga ada alkali. Nah kalau air contoh air asam itu apa ya? Air asam itu contohnya air yang bersoda. Nah itu sifatnya asam. Ketika kita tes dengan pH tester dia akan berwarna kuning. Jadi sangat asam sekali ya kadarnya. Jadi buat teman-teman yang punya apa namanya keluhan asam lambung ya, itu tidak disarankan juga untuk mengonsumsi air-air yang mengandung soda. Terus air-air yang selama ini kita konsumsi ya air biasa ya, air mineral-mineral biasa itu sifatnya netral ya. Kalau kita tes ya dengan pH tester itu di angka 6 sampai 7 sampai 8 ya, itu angka netralnya. Nah, kalau kita tes itu ya hijau sedikit ke biru-biruan itu untuk warna atau angka netralnya. Terus yang terakhir ada sifat air yaitu alkali atau basa, yaitu mulai 8,5 sampai ya angka 14. Nah, itu kurang lebihnya. Nah, di kita ya di Toyalef kita menggunakan pH 9 plus ya, 9 plus. Jadi ini sangat aman sekali oleh tubuh kita. Dan satu hal lagi ya, ini mau tahu bagaimana kinerja air alkali Toyalef dalam tubuh kita. Nah, yang jarang dimiliki oleh air alkali di pasaran yaitu salah satunya adalah amphoter tadi ya, ada amphoternya. Kenapa ya? Toyalef ini memiliki satu keunggulan yang mana jarang dimiliki oleh air-air alkali di pasaran sana. Banyak, bahkan air alkali yang mahal sekalipun ya, dia nggak ada kandungan amfoternya seperti itu ya. Nah, ini uniknya Toyalef, kita ada kandungan amfoter. Apa itu amfoter? Yaitu suatu zat yang mana bisa menyeimbangkan asam basa dalam tubuh kita. Jadi air alkali yang bagus ya, air alkali yang bagus itu ketika kita minum, jadi masuk ke lambung, dia akan berubah menjadi apa namanya asam ya, akan berubah menjadi asam, terus kemudian masuk ke usus, dia akan berubah menjadi basa lagi. Jadi menyesuaikan kebutuhan. Yang dibutuhkan lambung apa? Asam kan, sebagai apa? Untuk mempercepat mencerna makanan. Iya. Nanti kalau
air alkali yang kita minum di sini di lambung kita itu masih utuh basah ya, itu pencernaannya itu lebih lama ya. Ntar nanti sampai minum bukan minum ya, makan kangkung keluar kangkung gitu. Makan duren metu duren. Wah, ini repot gitu. Nah, jadi uniknya Toyalev dia memiliki satu sifat yang lain dari yang lain ya, yaitu amfoter yang mana dia mampu menyeimbangkan asam basa dalam tubuh kita. Jadi dia masuk ke lambung, dia akan berubah menjadi asam, kemudian masuk ke usus, dia akan berubah menjadi basa kembali. Seperti itu. Ini uniknya produk kita satu ini. Biasanya kalau kita demo ya, saya bisa ini demo itu kan biasanya kita keluarkan asam dari tubuh kita ya, kemudian kita ambil air Toyalev, kita kasih kita kasih pH tester ya, kemudian kita tiup ini untuk membuktikan kinerja Toyalev saja ya. Kita tiup dia akan berubah menjadi pH-nya kembali menjadi netral. Nah, beda dengan air alkali yang mahal ya, di sana itu dia tetap alkali. Nah, ini uniknya ya. Terus yang berikutnya adalah antioksidan. Ini tadi ya sama ya, yang kandungan yang ada dalam air zam-zam juga ya mengandung antioksidan yang sangat tinggi, dan Toyalev alhamdulillah pun sama ya, memiliki kadar antioksidan yang tinggi sehingga Toyalev dapat berfungsi secara maksimal sebagai antibodi untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Ya, radikal bebas itu dari apa ya? Bisa juga ini teman-teman ya dari kesehariannya pegang HP. Nah, itu juga termasuk dari radikal bebas seperti itu. Nah, yang harus teman-teman ketahui ya, kandungan antioksidan satu botol Toyalev itu sama dengan kita mengkonsumsi 5 kilogram kangkung ya, plus 2 buah semangka dan 5 buah kiwi. Kira-kira nih ya, teman-teman mau minum Toyalev satu botol atau mau makan kangkung 5 kilo, 2 buah semangka plus 5 buah kiwi. Ini kandungan antioksidan ya. Ini berdasarkan riset ya. Ini ada kawan dari Pak Ustadz ya yang belajar di di Jepang ya, bahwasanya air alkali ya Toyalev ini satu botolnya itu kandungan antioksidannya itu sama dengan kita mengonsumsi 5 kilogram kangkung, 2 buah semangka plus 5 buah kiwi. Seperti itu ya, 5 kilo kalau 5 kilo kangkung kalau kita bawa pakai becak ya setengah becak lah mungkin ya. Gitu. Ya ini ya pilihan. Otomatis orang pintar pilih Toyalev gitu. Karena apa? Lebih murah gitu kan harganya dibanding kita harus beli 5 kilogram kangkung, 2 buah semangka gitu, belum lagi kiwinya yang mahal. Nah, seperti itu ya. Ini luar biasanya Toyalev. Terus mikrokluster. Nah, ini mikrokluster. Air Toyalev memiliki susunan molekul yang sangat kecil ya, sangat kecil dan stabil sehingga dapat dengan mudah diserap oleh tubuh sampai ke tingkat sel sekalipun ya. Karena apa ya? Kalau kita bicara ya, air biasa ya itu molekulnya kurang lebih sekitar 15 sampai 20, yaitu ukuran molekul air. Nah, sedangkan ukuran tubuh manusia itu 10 mikron. Artinya apa? Air yang kita konsumsi, air netral biasa tadi ya, itu ukurannya lebih besar dibanding ukuran tubuh manusia, molekulnya ya. Nah, air Toyalev ini karena mengandung mikrokluster, dia molekulnya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 ya, molekul airnya. Jadi sangat kecil sekali. Lebih kecil ukuran molekul tubuh kita. Sehingga apa ya? Sehingga ketika kita minum Toyalev itu lebih mudah diserap oleh tubuh. Beda dengan ketika kita konsumsi air biasa. Kalau air biasa habis nih langsung minum 600 mili ya pasti berasa kembung, pasti. Karena apa? Tadi dia lebih lama diserap oleh tubuh karena ukuran molekulnya lebih besar dibanding ukuran molekul tubuh kita.
Nah, kalau Toyalev langsung mau minum satu botol 600 mili ini nggak akan berasa kembung. Ya, karena apa? Karena dia ukurannya lebih kecil, sampai ke tingkat sel pun dia bisa bisa masuk. Ini luar biasanya dari Toyalev, ya. Nah, ini. Terus kalau Mas kalau minum obat ya boleh nggak dengan Toyalev? Oh, sangat boleh sekali ya, sangat boleh sekali dan bagus ya. Karena apa? Kinerja obatnya dia akan lebih cepat ya, kinerja obatnya akan lebih cepat. Itu tadi ya, karena mengandung mikroplaster tadi seperti itu ya. Nah, terus manfaatnya apa aja ya? Manfaatnya banyak banget sebagai anti aging ya toh. Terus meningkatkan vitalitas tubuh sebagai detoksifikasi juga ya. Jadi kalau teman-teman yang pertama kali minum ya, jangan kaget. Terkadang ada ya dengan detoksifikasinya ya itu keluar ya, jadi dikeluarkan dari keringat ya, bisa juga dari buang air besar seperti itu dan juga kencing ya. Kalau buang air besar biasanya kalau orang yang baru pertama kali minum itu kayak suka ada ini kayak lendir-lendirnya gitu kadang ya, tadi nggak semuanya. Nah, terus sebagai recovery setelah sakit, nah ini juga bagus banget mengatasi gangguan hormonal, meningkatkan sistem imunitas tubuh, meningkatkan penyerapan nutrisi penting dalam tubuh. Ini tadi ya, karena mengandung mikroklaster tadi. Jadi dia lebih cepat ya, mencegah kerusakan sel, meningkatkan kadar oksigen dalam darah, melawan oksidasi tadi karena kita memiliki kandungan dari antioksidan tadi, menetralkan asam tubuh yang didukung oleh makanan, polusi, dan gaya hidup tadi. Ini sangat lengkap sekali ya. Kalau testimoninya, insya Allah udah banyak banget ya. Ada orang yang punya diabetes, ya, stroke, hipertensi, batu ginjal, asam urat, migrain, kanker bahkan ya, kolesterol, MAH. Nah ini saya ingin bercerita ya, saya ingin bercerita ada kawan ya, ada kawan yaitu dia punya keluhan diabetes gitu kan, keluhan diabetes. Alhamdulillah waktu waktu itu kita rutinkan minum Toyalev ya, dan minumkan Toyalev. Nah, kadar gula kalau kurang lebih ya sekitar 400-an lah. Nah itu alhamdulillah atas izin Allah setelah rutin itu apa namanya, dia rata-rata itu sekitar 160-an gitu kadar ininya setelah dites ya maksimalnya. Itu rata-rata sekarang itu 160-an. Nah, terus kemudian saya mau cerita lagi testimoni dari anak saya pribadi ya, anak saya sendiri. Itu kalau istilah di kedokteran itu namanya apa ya? Mokukel atau apa gitu ya. Ya, mokukel. Jadi anak saya itu dia usia 3 tahun sekarang ya, usia 3 tahun. Di bibirnya itu sempat sudah saya video, cuma saya belum edit ya karena saya mau apa namanya video before afternya ya. Saya mau rapikan. Ada mau kukel ya, mau kukel atau mau iya mau kukel ya kalau nggak salah. Nanti kalau ada teman-teman medis di sini ya boleh dibenarkan. Itu ada benjolan di bibirnya itu lumayan. Saya pegang itu juga keras gitu kan. Saya waktu itu sempat panik gitu kan. Ya Allah ini kenapa gitu kan. Saya sempat khawatir gitu loh. Saya browsing, istri juga ikut browsing gitu kan. Ini kenapa gitu. Alhamdulillah tadinya kita udah panik gitu kan pagi karena malam kan. Paginya itu mau kita bawa ke dokter gitu kan. Tapi saya bilang gini aja deh, kita ikhtiar dulu ya, kita ikhtiar aja dulu dengan kita kan punya produk nih, kita punya produk Toyalev. Gitu. Kita ikhtiar aja dulu menggunakan Toyalev. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, saya bilang gitu. Nah, alhamdulillah sekitar 2 atau 3 harian lah ya, kurang lebih sekitar itu. Belum habis satu dus kok. Kita kasih anak itu belum habis satu dus ya. Alhamdulillah itu atas izin Allah itu kempes gitu kan. Ya kita senang gitu loh, kita senang gitu. Alhamdulillah ya Allah gitu. Yang tadinya kita panik gitu kan, kita khawatir ke anak karena masih kecil kan.
ini kok ada benjolan di sini keras lagi gitu kan. Alhamdulillah belum habis 1 dus itu udah kempes gitu loh, hilang gitu loh. Nah, kesehariannya ya kita kasih Toyale, pokoknya setiap anak minum kita kasih Toyale. Terus karena masih minum susu formula juga, ya susu formulanya dibuatnya pakai airnya air Toyale gitu. Dan alhamdulillah itu atas izin Allah ya, luar biasa. Ini cerita dari testimoni kami pribadi dan mungkin nanti ada teman-teman yang punya testimoni pun ya boleh ya di-share ke kami ya nanti biar kita teman-teman admin di sini nanti yang membantu edit untuk testimoni sebagai bahan iklan ya, bahan presentasi ya, bahan promosi seperti itu ya. Nah, ini penjelasan kurang lebihnya dari kami. Cukup sekian dan terima kasih ya.